Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, kesehatan, dan langkah yang membuat kita bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini di rumah Ibu Siti. Alhamdulillah Ibu Siti. Juga salam dan salawat kita mohonkan pada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Nizam, kebetulan ganteng sendiri, ibu-ibu semua peserta WAG-OWOJ khususnya, alhamdulillah ya, pagi ini sudah bisa mulai. Dan untuk acaranya kita mohon kepada Pak Nizam untuk menyampaikannya. Kami sorry wasatiasi ini April wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kami persilakan kepada Pak Nizam untuk memimpin acara ini. Silakan Bu ya, sini aja. Nah, yang itu Pak dari itu kan sama Tapi yang nyuruh saya tapi sendirian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada hari ini kita tim Ridwan Jus bisa berjumpa untuk melaksanakan khataman dan bersilaturahmi. Kalau kami kebetulan kemarin habis pesantren, katanya silatul ukhuwah. Kalau silaturahmi itu hubungan darah, kalau ini silatul ukhuwah karena bersilaturahmi disambungkan karena Al-Quran. Ya, dan syukur alhamdulillah hari ini kita akan menghatamkan juz 30. Ini adalah khatam yang putaran kedua kali. Jadi untuk tetap saja kita menyampaikan terima kasih atas semangat ibu-ibu untuk terus istiqomah bersama Al-Quran, berusaha untuk bisa selesai satu juz satu minggu. Idealnya adalah berapa 2 halaman per hari ya, 4 halaman per hari, tapi pada pelaksanaan ternyata 20 halaman saat mepet. Makanya itu ya setiap kali sholat 1-2 halaman, tapi akhirnya tuh urusan dunia masih memanggil kita karena urusan dunia lebih nyata dibandingkan tagihan musiki. Kita juga mengucapkan terima kasih ke Bu Siti dan Bu Yeni Rika yang sudah bersedia berlelah-lelah untuk mengadministrasikan dan mencolek-colek kita supaya kita terus membaca dan istiqomah dalam 1 juz per hari. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua yang kita lakukan. Kemudian mudah-mudahan juga persaudaraan kita terus berlanjut karena ternyata di hari tua ini nikmat sekali mempunyai teman-teman yang satu tujuan, satu arah. Dan jangan lupa nanti kalau di sampai surga duluan kita dipanggil-panggil ya, kita saling memanggil, saling mengajak gitu barangkali. Kemudian mudah-mudahan nanti untuk yang putaran ketiga makin banyak lagi yang ikut, ya semangat kita. Jadi barangkali itu saja dari kami, dan kita juga mohon nanti ke Pak Nizam untuk mendoakan Pak Uci. Pak Uci sudah pulang ke rumah, mudah-mudahan Pak Uci segera sehat dan mulai hari Senin bisa membimbing kita kembali. Barangkali tidak banyak yang akan saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia selaku
Koordinator OWOJ RT Nurul Alanuddin 2025. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Siti Ismawati mungkin sebagai tuan rumah untuk menyampaikan sambutan. Silakan Bu. Terima kasih Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Diah Lubis sebagai koordinator awards Majelis Taklim Nurul Alanuddin, kemudian Pak Niso Ustadz kita yang akan memimpin untuk rekaman yang kedua ini, kemudian Bu Susan sebagai moderator, sebagai pembawa acara, dan ibu-ibu semua yang hadir hari ini di acara rekaman ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, Islam semuanya, sehingga kita bisa hadir di acara ini. Di acara khataman kegiatan Wandik Wanjus, yaitu membaca Al-Quran yang 1 minggu 1 juz. Yang kedua, karena yang pertama sudah selesai, dan yang pertama kita tidak sempat temu muka, kita hanya online, makanya kita sekali-kali offline. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang yang jauh di Depok, di kampung, di jauh, tapi akhirnya bisa sampai juga. Ibu-ibu yang kami hormati dan Pak Niso yang saya hormati, semoga langkah ibu-ibu dan bapak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya sampaikan pantun terlebih dahulu ya, sebelum mulai. Jalan-jalan ke kota Kediri, mampir dulu ke kedai kopi. Jangan pas di kemiringan. Pas. Soalnya di sini banyak temennya. Di situ ya, ini juga pintu ya. Ya, di sini akan banyak temennya, Bu. Belum aja. Sini Jin, assalamualaikum. Salam. Pokoknya santai aja lah. Anggap aja di rumah adik sendiri. Iya. Nggak ada siapa-siapa, cuma nenek dan kakek. Nggak ada siapa-siapa. Ya ulangin ya. Jalan-jalan ke kota Kediri, mampir dulu ke kedai kopi. Senang sekali hari ini ibu-ibu yang cantik terhadir di acara ini, dan bapak sendiri. Ini mataharinya di pagi ini indah sekali. Alhamdulillah ya. Burung-burung bernyanyi di atas dahan, biasanya ada di belakang, tapi ini karena banyak tamu pada pergi. Wah, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Alanuddin memang sekali. Semakin lihai dalam membaca Al-Quran. Amin. Bahkan sekarang menggunakan irama nahawan.
Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, sengaja saya mohon izin kepada Bu Diah untuk mengadakan kataman secara online. Offline. Agar kita saling mengenal dan sekaligus silaturahmi ukhuwah. Ya Bu Diah ya. Silaturahmi ukhuwah. Adapun kenapa di rumah saya, ini hanya memudahkan terlaksananya acara ini tanpa harus mencari tempat untuk berkumpul karena waktunya mendadak ya sudahlah, nggak apa-apa di Depok sekali-kali lah ke kampung lah, nggak usah ke Pondok Indah terus. Ini Pondok Indah Pancoran Mas dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini, ya maklumlah. Rumahnya kakek dan nenek, kami cuma berdua. Yang kakeknya yang kemarin yang kita doakan itu alhamdulillah Bu Diah, ya nggak jadi di bypass, bisa jalan lagi, bisa normal lagi. Alhamdulillah, monggo selamat datang Ibu. Sini yang luas tempatnya. Alhamdulillah. Jadi Bu Dede dua hari seminggu. Iya, iya. Aman Bu. Alhamdulillah. Dia magang-magang nggak apa-apa. Ya. Dia magang-magang. Dan ternyata semangat ibu-ibu dan Pak Nison perlu diacungkan jempol karena sebagian besar hadir sebagai peserta. Adapun kawan-kawan yang belum hadir itu disebabkan ada beberapa alasan karena memang domisilinya itu di luar Jakarta. Ada yang di Medan, di Surabaya, Bojonegoro, Bali, Bandung, dan ada juga yang sedang sakit. Ada yang mengantarkan ibunya terapi, ada yang kegiatan, pokoknya alasannya bisa diterima lah. Terima kasih banyak Bu Diah yang dengan kesibukan yang penuh tapi masih menyempatkan diri hadir di acara ini. Saya yakin Bu Diah sibuk, banyak jadwalnya padat. Tapi menyempatkan diri, apalagi Pak Nison udah urusannya masjid, itu yang bangun nggak habis-habis ya Pak, bangun masjid. Dan dari Tangerang ya Pak Nison. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Pak Nison menawarkan diri, udah biarin aja nanti saya yang pimpin deh ke taman. Aduh ya Allah, terima kasih Pak Nison, biar Allah yang mengganti membalas begitu jasa pahala semuanya. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Saya bilang sudah cukup. Toh kan kita ini kalau sudah lama, saya nggak mau ngomong lansia, yang sudah senior itu kan lambungnya mengecil ya. Buktinya coba snack segitu aja nggak habis tuh. Padahal tuh masih banyak tuh, PR-nya banyak. Di depan tuh masih proses masak. Kan segitu banyak, nanti dibawa pulang ya. Pokoknya saya nggak mau ada yang ditinggal. Siapa? Saya cuma berdua, nggak mungkin. Pokoknya ada operasi plastik ya. Nanti kita bawa sebagai oleh-oleh, sebagai makanan ya, untuk dibawa makan di jalan. Itu ada keripik tempe, itu homemade. Terus ada minuman herbal, itu yang dari Bu Sastro juga. Itu ramuan dari serai, kemudian lemon sama selasih, kayaknya seger. Tapi karena sudah dimasukkan ke tasnya itu jadi udah nggak dingin lagi, nggak di kulkas. Nggak apa-apa, nanti takut ibu-ibu batuk kalau dingin ya. Kemudian banyak sekali Bu Yanti Nordeng itu nanti ada nasi kebuli yang dibawa pulang. Masya Allah. Kemana lambungnya nih? Saya minta 35 dikirim 40. Yang datang nggak sampai 30, gimana ceritanya itu, nanti siapa yang ngabisin ayo?
Jangan khawatir. Oh, ada yang bawa combro, miso, pokoknya semuanya dibawa. Ada sumen, ada apa? Oh, saya mau nyebutin bingung tuh. Banyak banget pokoknya. Nanti lihat aja deh kalau nanti waktu break dilihat di belakang, bawa dia tuh semua. Semuanya nanya, saya bawa apa dong? Saya bawa ini cukup, nggak usah bawa apa-apa. Nanti mejanya juga cuma segitu-gitunya, nggak muat tuh mau ditaruh di mana. Bingung ya. Begitu apa ya? Ibu-ibu tuh baik banget ya. Semuanya pengen bawa gitu. Nanti saya bilang udah cukup. Sudah hadir aja udah alhamdulillah mau hadir. Bersyukur sekali. Kemudian ibu-ibu dan bapak yang terhormat, program awards ini, One Big One Juice ini dibawa koordinator Bu Ia. Adminnya saya sama Bu Yeni, mana Bu Yeni ya? Bu Yeni, aduh Bu Yeni, terima kasih pisangnya. Udah dari tadi, iya, udah enak banget tuh. Alhamdulillah. Sini aja di sini. Selamat datang. Program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Yang pertama mulai Mei sampai dengan November tahun 2024, dan yang kedua mulai November 2024 sampai Juni sekarang 2025, dengan peserta 44 orang. Yang dua, satu sakit, satu izin. Jadi kalau tidak sampai nggak selesai Jumat, bisa diperpanjang Sabtu dan Minggu. Ternyata begitu dibuka Senin itu langsung banyak, aktif banget. Malah ada yang sudah nabung, dititip ke saya nitip ya, gitu. Jadi Senin itu saya tugasnya untuk nginget-nginget ini udah gitu. Boleh nitip, jadi nabung. Jadi itu lebih dari hampir 60%. Tapi memang ada yang sampai belum kolas, yaitu tadi karena alasan sakit. Banyak yang traveling, jadi rupanya ibu-ibu ini hobinya traveling. Wah, kemana gitu ya, sampai nggak sempet ngaji. Nggak apa-apa. Kemudian nah, kedepannya semoga tetap bisa kita laksanakan awards ketiga. Jangan sampai putus ya, sayang. Kayaknya karena itu kan sebetulnya untuk maintenance ya, supaya kita tuh ngaji, ada kewajiban gitu loh. Tapi kalau nggak awards kan, nggak ngasih nggak apa-apa, main aja. Udah gede main. Kalau anak kecil main nggak apa-apa, udah gede masa main. Saya nggak mau tua ya. Senior masa main terus lah. Nah, kami selaku admin dengan Bu Yeni dan koordinator Bu Bia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memberi maklum ya. Saya juga suka main gitu. Masih suka main sana kemari gitu ya, dipanggil sana panggil sini gitu. Nah, semangat ibu-ibu itu, mohon maaf kalau yang kopinya suka kadang-kadang nggak bener gitu ya, akhirnya ketimpa. Oke, demikian, cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Kusumawati sebagai koordinator OWOJ kita dan selaku tuan rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Bu Ayu sudah nyampe ya. Tadi baru telepon. Nyasar kemana Bu? Iya tadi baru telepon karena nyasar.
Terima kasih. Tadi Bu Siti sudah panjang lebar menjelaskan, catatannya panjang banget. Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok kita yaitu khataman, dipimpin Pak Nizam, diikuti peserta serta ditutup dengan bacaan doa khatam oleh Pak Nizam. Pada Pak Nizam kami persilakan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Diah Lubis, Koordinator Majelis Taklim Nurul Alamuddin dan Koordinator Wanjus. Yang saya hormati Ibu Siti selaku admin dan tuan rumah, dan yang saya hormati Ibu Yeni, ibu-ibu yang solehah, peserta Khatmil Quran Wanjus. Mohon maaf sebelum dimulai Khatmil Quran, karena kita ini berasal dari majelis taklim yang banyak, supaya ada keseragaman. Jadi saya akan menyampaikan tata cara Khatmil Quran yang alhamdulillah dilaksanakan di masjid kami. Pembimbingnya Ustadz alumni PTIK Hafiz pensiunan Kementerian Agama. Jadi saya karena punya guru mengikuti yang diajarkan guru. Kalau yang lain itu mungkin gurunya beda. Baik, saya akan sampaikan tata cara Khatmil Quran. Jadi jamaah itu sudah kalau perorangan 30 juz, kalau kelompok dari satu orang, kalau satu orangnya 1 juz, 30 orang sudah membaca, jadi khatam 30 juz. Kalau yang 2 juz berarti 15 orang semua sudah membaca 30 juz. Pelaksanaannya boleh online atau offline. Nah, tata caranya itu dimulai dari surah Al-Duha ya sampai An-Nas, kemudian kembali surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5. Kemudian setelah membaca surah misalnya Al-Duha itu ditutup dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk surah akhir itu Wattin wa Zaitun itu dibaca Bala wa ana ala zalika minasyahidin, baru la ilaha illallah. Kemudian yang waktu Iqra, surah Iqra bismi rabbikal khalaq itu kan kalau kita di rumah sendiri itu sujud tilawah. Tapi kalau begini itu biasanya kami kan cukup baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, baru la ilaha illallah. Selesai itu Al-Baqarah 1-5 ditutup dengan doa. Selesai itu Allahumma arhamna bil Quran. Selesai semuanya subhanallah wa bihamdika subhanallah. Itu kira-kira. Nah, cukup ya, sudah selesai. Kemudian diawali dengan tawasul. Tawasul ini kan kita dengan ini ada tawasul supaya kita itu kalau mau mohon itu kan dengan tawasul itu lebih ini ya, lebih afdol lah ya. Jadi saya mulai izin Bu Dia, Bu Siti, Bapak Ibu semuanya. Saya bukan artinya Ustadz ya itu, tapi karena dipercaya oleh Siti, minta tolong pimpin, mudah-mudahan saya bisa. Sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa Syekh Abdul Qadir Jilani thumma ila jami'il sufiyatil muhaqqiqin wal mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was-shalihin wa masyayina ajma'in thumma ila arwahi walidina wa amwatil muslimin bi anna Allah tawassahum bil rahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yarhamuna wal muslimin
ويجعلنا وأهلنا من أهل القرآن ويتقبل منا ومنكم قراءة ختم القرآن وما اشتمل عليه وإلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jaza Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili demikian tadi bacaan Quran dan doa telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita baca mendapatkan pahala dan doa-doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sebagai tambahan, Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali. Kenapa? Karena 1 kali membaca Al-Ikhlas 3 Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Di desa, nama desanya Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupatennya Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah itu dusun itu kan ada 3 dusun, dusun 1, 2, 3. Pusat dusunnya itu di dusun 2. Dusun 1 ini merupakan pemekaran, bukan pemekaran, artinya kan orang tanah kosong bangun-bangun lama-lama jadi banyak. Itu sedangkan musola sama masjid itu kan jauh. Jadi keluarga itu ngomong-ngomong ini perlu musola. Kalau di sana namanya langgar ya, yang di Palembang Mang Nijom ini langgar perlu dibangun ya. Jamaah yang laki-laki mau sholat maghrib, sholat subuh jauh jalan kaki. Kalau hujan tambah repot. Kalau tarawih masjidnya jauh, masjid cuma 1 padahal kampungnya cukup banyak. Jadi alhamdulillah ada sedikit harta tanah itu kami wakafkan. Jadi untuk membangunnya itu mohon maaf ini sudah dimulai Februari 2024. Mungkin ada nanya kok lama sekali? Ya memang lama.
karena dananya itu bersumber dari warga di kampung yang namanya pencahariannya bertani ke sawah ke kebun, ya ada yang 10.000, 5.000 masuk kota. Kemudian yang perantau-perantau, pegawai yang sudah merantau di Jakarta, di Palembang, di mana-mana kita di share. Alhamdulillah ada yang 500.000, ada yang 1 juta, alhamdulillah ada yang 10 juta. Jadi sumber dananya itu dari warga di kampung, perantauan, keluarga saya, keluarga istri saya, teman-teman mengaji, termasuk Majelis Taklim ini juga sudah ada yang menyumbang, alhamdulillah. Jadi itu sudah selesai, kemarin taraweh sudah mulai dipakai dan sudah mulai sholat berjamaah. Cuman kan ya selesai itu seadanya, belum dicat di luarnya, kemudian terasnya itu belum ada, atapnya nggak belum dipagar. Jadi kambing di kampung itu, kambing kan berkeliaran, kambing bisa masuk ke area musola itu. Jadi alhamdulillah itu dengan izin Allah dan dengan partisipasi segenap masyarakat semua sudah hampir 200 juta. Jadi yang akan dibangun ini untuk keramik keras, kemudian keramik tempat duduknya 2, perempuan laki-laki, tempat isi, kemudian mau bikin ruangan. Ini kan baru dibangun musola aja, ruangan itu untuk perpustakaan, untuk gudang, tempat Al-Quran, tempat simpan karpet, kursi segala macam belum ada itu bangun. Kemudian pagar keliling. Kalau nanti terkumpul uangnya ada lebih, mau beli Al-Quran, beli harus mengaji, mungkin lemari, tempat Al-Quran. Kemudian yang mungkin ya kipas angin segala macamnya. Jadi melalui pertemuan ini saya mewakili panitia di kampung mohon keikhlasan ibu-ibu menyisihkan recehannya 50.000 atau 500 atau 5 juta atau berapa, nanti saya kirim nomor rekeningnya. Mudah-mudahan amal ibadah ibu-ibu semua, kita semua menjadi amal jariah, walaupun kita sudah tidak ada, pahalanya masih mengalir. Demikian dari saya, dengan harapan mudah-mudahan ibu-ibu berkenan dan mohon doanya supaya musola, kasih namanya ayah saya, namanya Baitul Qohar. Karena masih hidup, akhir-akhirnya kan sudah tahu. Kalau sudah meninggal kan sudah agak ada catatan ini lagi kan sudah. Namanya Baitul Qohar, ke rumah Qohar, ya Qohar itu perkasa, kuat, yang kemudian musola itu kuat sampai lama bisa dipakai dan pahala yang mengalir untuk almarhum ayah saya dan ibu saya. Kemudian kita mendoakan untuk Pak Uci Amisi ya. Mohon ibu-ibu kita semua membacakan surah Al-Fatihah dengan niat semoga guru kita yang mulia Bapak Dr. Andes Uci Amisi MA segera sembuh, segera sehat kembali sehingga beraktivitas bisa mengajar pesantren, bisa mengajar kita dan melimpahkan ilmunya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ibu Krisna dia nyari di mana yang mau dibangun masjid. Kalau saya nyari dana bangun musola. Kalau Ibu Krisna 3 bulan selesai karena dana sudah ada. Kalau ya Ibu siapa namanya yang di Padang tuh bukan yang Wardah Masjid Maibah di Padang dia sendiri bangunnya karena duitnya ada. Kalau kami kan dari Tuhan sudah 1 tahun belum selesai. Mudah-mudahan segera selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman yang gaya Al-Bantani ya Pak. Bantani ya, mudah-mudahan nanti 30 minggu lagi kita bisa jumpa lagi untuk hataman. Kemudian ada pesan lagi adalah mengenai yang besarnya Nurul ala Nurin terkait dengan Pak Uci itu bercerita bahwa
sekarang Pak Uci merenungi membangun pesantren itu gampang, membangun pesantren mudah. Yang sulit adalah bagaimana mengelola pesantren, mengelola hariannya. Murid Pak Uci sekarang berkembang menjadi 400 orang. 50 orang itu betul-betul duafa yang tidak bisa sharing untuk biaya makan. 50 orang dan satu orang itu sehari itu makannya hanya 10.000. Kayak kita kalau bertanya, Pak jadi 10.000 itu apa ya makannya? Ya nggak usah dipertanyain ya, karena ditanya terus ini kan mungkin bosan juga gitu. Jadi pada intinya 10.000 satu anak per hari. Pak Uci bercerita mungkin itu tuh tidak cukup buat anak itu makan, sehingga Ustadz sering kehilangan makannya. Gitu. Jadi ada 40 atau 50 atau 30, antara 30 sampai 50 tidak mampu, sehingga Pak Uci akhir-akhir ini menjadi defisit setiap bulan. Jadi seperti sudah kami sharingkan di grup, monggo yang mau tadi sedekah Jumat kita tampung dalam rekening, ataupun yang mau mengambil atau menyumbang untuk anak asuh 300.000 sebulan. Ya boleh, ada yang tidak, oh saya mau ngirim 2 tahun, ya, silahkan. Saya mau ngirim bulanan, silahkan. Oh saya ada 50.000, silahkan, nanti tampung dalam rekening sendiri. Dan insya Allah tuh niatnya disampaikan setiap tanggal 15 ke Pak Uci-nya. Tapi yang bulan ini belum kita sampaikan. Kalau masih ada yang belum menyampaikan, jadi kita sampaikan tanggal 25. Oh satu lagi, Pak Uci tadi sakit. Pak Uci sakit apa ya? Kata Pak Uci sudah lebih dari 10 tahun. Di belakang sini ada benjolan. Ada benjolan, sekarang sudah terasa mengganggu. Oleh karena itu di operasi. Operasinya di Depok. Mengapa di Depok? Karena Pak Uci memiliki saudara-saudara di sana yang menjadi perawat, yang dari adminnya RSUD, jadi lebih mudah. Meskipun istilahnya BPJS, tapi bisa dapat diperhatikan, terus juga datang pagi juga bisa dapat nomor 1 dan lain-lain. Dan Pak Uci sekarang sudah di rumah. Kemarin Bu Yanti mengirim foto, tapi tidak saya share dulu. Saya share Jabri ke beberapa. Pak Uci udah sehat, udah di rumah lagi, dan sekarang dalam kondisi pemulihan. Terus yang kedua ya, yang ketiga, kita pada waktu lalu mengumpulkan uang sosial 10.000 per bulan. Nah mungkin kita sudah bisa kumpulkan lagi. Pada waktu yang lalu, kalau ibu-ibu mengumpulkan 100.000 itu kelihatannya beberapa tahun baru habis. Jadi saya usul kalau sekarang 50.000 aja gimana? Nanti jadi cepat habis. Jangan cepat habis ya, kalau cepat habis pasti banyak yang sakit soalnya. Ya, jadi asal kasnya terisi gitu aja 50.000, karena kok 100.000 saya ini kok nggak habis-habis, ini merasa ada beban sih. Ya sekarang sisa 80.000 uangnya. Kemudian yang terakhir, ini mohon maaf kalau saya kurang sopan. Dengan segala kerendahan hati, saya mengundang ibu-ibu untuk hadir di resepsi pernikahan anak saya. Insya Allah akan diselenggarakan pada 26 Juli 2025 di gedung 26 Juli 9 lagi 26 Juli di gedung F Kementerian Pertanian. Saya sampaikan sekarang karena takut ibu-ibunya suka banyak jalan-jalan nanti. Ya, kalau dari jauh-jauh hari kalau mau hadir, dan memang undangan ini dasar emak-emak ya, undangan ini belum jadi. Jadi daripada ini saya sampaikan dulu, insya Allah nanti kalau ini nanti tim admin Bu Yati akan membantu mengkonfirmasi pagi Bu jam 11 Juli. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak juga bisa mendengarkan langkah untuk memberikan restu buat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, sudah banyak info yang kita dapat.
termasuk uang kas kita yang sebenarnya tinggal 80.000 tidak cukup untuk satu orang yang sakit. Jadi segera kita kumpul uang kas lagi dan ibu mau caranya bagaimana, mau sekaligus 1 tahun atau seberapa, atau kata Bu Dia tadi 50 saja ya, biar cepat habisnya gitu, cepat dikumpulkan lagi. Asal diinfokan Bu ya, kalau udah habis tolong diinfokan lagi gitu. Juga kita sudah dapat undangan untuk tanggal 26 Juli, insya Allah kita didengarkan lahir dan sehat semua, dan rencana baik ini dilancarkan, insya Allah. Ini ya Rabbal Alamin. Masih ada satu lagi? Program ini Berlanjut, nah, kita Bu Siti Kusumawati tadi, insya Allah berlanjut dan diharapkan semoga berlanjut lah, kan sayang ya. Siapa lagi ya? Ada yang Bu Nina belum datang ya? Belum. Kelihatannya kita hataman berikutnya pasti banyak yang undang deh. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ketemu ya. Ya perlu loh sekali-sekali offline begini ya, nggak ketemu muka, nggak kenal maka tak sayang. Apalagi Bu Dia, kira-kira cukup? Selanjutnya kita akan foto bersama. Sebelumnya saya Ha. Ya, ngantri. 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 Teppanyaki, teppanyaki. Tadinya Bu Siti ternyata buka salon pakai izin kok. Oh iya. Campur aja Mas. Ini tepanku. Alah kabur sih lo. Kurangi. Ya. mobil AC kan tahan AC dingin. Waduh. Ini berarti nggak boleh nyetam ya? Iya nasi sama. Oh di bawahnya aja. Ada ini nggak ya? Ada batu kayak.
nggak boleh nyetak ya. Ada ini nggak ya, ada lagi. Alhamdulillah, tim panitia sudah mematangkan 30. Amin.